Shalom, perkenalkan nama saya Kastika Buratasik dengan NIM 222-118-056 dari kelas B13 Universitas Kristen Indonesia Toraja, program studi PGSD. Baik, di sini saya akan membahas tentang nilai pendidikan karakter yang berkaitan dengan kearifan lokal suku Melayu. Namun, saya akan membahas terlebih dahulu tentang sejarah dan ciri khas Melayu. Yang pertama, sejarah suku Melayu. Permulaan penggunaan nama Melayu diduga berasal dari kerajaan Melayu, kerajaan yang pernah ada di kawasan Sungai Batanghari atau Jambi. Kerajaan Melayu tersebut dalam pengembangannya takluk kepada kekuasaan kerajaan Sriwijaya dan membuatnya berada di kekuasaan kerajaan Sriwijaya tersebut. Dari peristiwa tersebut, istilah Melayu dikenal luas oleh masyarakat, bahkan tidak hanya di kawasan Sumatera saja, melainkan sudah meluas ke kawasan Jawa, Kalimantan. Penyebaran bangsa Melayu juga didukung oleh adanya prasasti Keping Tembaga Laguna yang menyatakan jika pedagang Melayu telah melakukan perdagangan di wilayah Asia Tenggara dan ikut serta menyebarkan kebudayaan Melayu. Yang kedua, ciri khas Melayu. Masyarakat suku Melayu mempunyai berbagai kebudayaan khas yang terwujud dalam bentuk bahasa, rumah adat, pakaian, dan aspek kebudayaan lainnya. Yang pertama, bahasa suku Melayu. Seperti nama suku ini, bahasa yang digunakan pun dijuluki dengan bahasa Melayu. Bahasa tersebut mempunyai ciri khas dari segi dialek atau cengkoknya, dan saat ini bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa nasional di Melayu dan Singapura dan beberapa negara lainnya. Yang kedua, makanan khas Melayu. Makanan khas Melayu yang terkenal yaitu nasi lemak, gulai, ikan patin, kue talam, dan roti canai. Yang ketiga, pakaian adat suku Melayu. Pakaian adat suku Melayu pun menyesuaikan dengan hukum Islam. Nama pakaian adat suku Melayu disebut dengan baju kurang. Dengan karakteristiknya yang longgar saat dipakai. Penggunaan bentuk baju yang longgar ini dikarenakan untuk menghindari terlihatnya bentuk tubuh dari pakaiannya. Meningkatkan hal tersebut tidak dianjurkan dalam ajaran agama, terutama dalam Islam. Umumnya pakaian baju kurang juga disertai dengan pakaian kain songket khas Melayu. Jika dulu baju kurang lebih sering dipakai untuk upacara adat, tetapi sekarang sudah cukup banyak masyarakat yang menggunakannya untuk pakaian sehari-hari. Baik, yang keempat, rumah adat suku Melayu. Bentuk kebudayaan berikutnya dari suku Melayu adalah rumah adatnya yang berbagi dalam beberapa jenis. Jenis rumah adat Melayu ini mempunyai bentuk yang berbeda serta fungsinya yang berbeda pula. Rumah adat Saloso Jatuh Kembar. Rumah adat pertama ini banyak ditemukan di wilayah Provinsi Riau yang sering difungsikan untuk kegiatan perkumpulan. Secara bentuk, rumah ini berukuran cukup besar dan terdapat tingkatan di dalam rumah tersebut. Pertama, limas potong. Nama rumah adat ini disesuai dengan bentuk atapnya yang berupa limas potong. Rumah ini juga seperti kebanyakan rumah Melayu lainnya yang berbentuk panggung dan berbahan dasar kayu. Kedua, lipat kajang.
Berbeda dengan rumah adat Limas Potong, rumah adat Lipat Kajang merupakan rumah adat dengan atap melengkung. Tujuan pembuatan atap melengkung yang menyerupai hubungan curam adalah untuk memudahkan air hujan turun dari atapnya. Nilai pendidikan karakter kearifan lokal yang ada di suku Melayu yaitu tradisi tepung tawar. Masyarakat Sambas berdasarkan temuan bahwa tradisi tepung tawar merupakan tradisi yang pertama kali diadakan dalam kehidupan oleh masyarakat Melayu Sambas, yakni dimulai pada kelahiran bayi. Tradisi ini dilakukan masyarakat Melayu Sambas agar adanya keselamatan yang diberikan Allah kepada hambanya. Walaupun tradisi ini yang pertama dilakukan dalam kehidupan, namun masyarakat Melayu Sambas juga melakukan tradisi tepung tawar pada momen-momen tertentu, seperti setelah khitanan saat mendirikan rumah baru. Hal ini dilakukan tepatnya ketika memasang kerang ke atas bagian rumah. Rumah sembuh setelah sakit tepung tawar dilakukan yang disebut betambe ketika sebelum proses pernikahan. Bagi calon pengantin, tepung tawar juga dilakukan nilai-nilai karakter yang ada di dalam kearifan lokal tradisi tepung tawar, yaitu nilai cinta damai karena bayi diajarkan dan dipersiapkan dengan ilmu dan keimanan untuk melawan syaitan. Ini membuktikan adanya kasih sayang orang tua. Kasih sayang itu tidak hanya sebatas dunia semata, namun melampaui cinta untuk kebaikan akhirat. Maka jelas sudah bahwa tradisi tepung tawar sejatinya juga mengarahkan adanya nilai cinta damai. Nilai peduli sosial dan tanggung jawab. Secara sosial budaya, tepung tawar dilakukan sebagai sebuah tradisi memang diwariskan dari generasi ke generasi sehingga menjadi sebuah nilai yang harus dilaksanakan sebagai wujud kebahagiaan yang dirasakan bersama-sama sebagai warga masyarakat beradat atas hadirnya manusia baru dalam keluarga tertentu, sehingga tidak heran wujud kebahagiaan bersama itu selain dikabarkan kepada khalayak ramai juga dirangkai dengan jamuan maka bersama yang disebut sapraham. Nilai religius masyarakat Melayu Sambas yang agamis akan mengetahui betul dalam mensikapi setiap karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tradisi tepung tawar sebenarnya diarahkan agar ada rasa syukur atas anugerah terindah dan istimewa yang Allah berikan berupa kelahiran anak. Dengan demikian, nilai syukur yang diiringi harapan keselamatan dunia akhirat sebenarnya juga menegaskan akan ada nilai keberagaman seorang muslim, karena kedua nilai ini sebenarnya menunjukkan nilai religius. Nilai peduli lingkungan. Tradisi tepung tawar menurut Along Musni dapat mengingatkan manusia akan nilai bahwa manusia dalam kehidupan selalu berhubungan alam, apalagi semua media yang digunakan ketika pelaksanaan tepung tawar berasal dari unsur alam. Nilai-nilai karakter dalam kearifan lokal tradisi tepung tawar. Adapun nilai-nilai yang dapat digali pada tradisi tepung tawar berdasarkan temuan penelitian dapat diterapkan sebagai umat atau sebagai masyarakat suku Melayu.